Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tenaga dalam. Menyebut tenaga dalam sebagai prana kalau di masyarakat India, mana kalau di masyarakat Kepulauan Polinesia di sekitar Hawaii dan sebagainya, kemudian chi kalau di Cina disebut chi, ki kalau di Jepang. Nah, sebenarnya prana, mana, ki, chi, tenaga dalam itu apa sih sebenarnya? Tenaga dalam itu merupakan pembangkitan energi di dalam tubuh manusia. Energi ini tidak dapat didefinisikan, hanya dapat dirasakan seperti getaran-getaran angin, seperti angin. Itu disebut sebagai prana. Orang yang berlatih tenaga dalam itu, berlatih chi itu sebenarnya untuk membangkitkan itu, untuk membangkitkan prana itu sebenarnya. Maka ada beberapa macam aliran, berbagai macam perguruan, dengan berbagai macam teknik dan metode, dengan ciri khasnya masing-masing untuk membangkitkan energi di tubuh manusia. Pada dasarnya, tenaga dalam itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga dalam fisik dan tenaga dalam metafisik. Tenaga dalam fisik ini tanpa melalui inisiasi ya, tanpa melalui pengijazahan dari seorang guru itu, hanya berlatih dengan metode-metode tertentu untuk membangkitkan peranannya. Nah, tenaga dalam fisik seperti ini efektif digunakan untuk real combat, efektif untuk digunakan olahraga bela diri ya, martial art. Nah, tenaga dalam fisik seperti ini yang ditunjukkan oleh seperti karate Kyokushin, seperti merpati putih, seperti itu. Tenaga dalam fisik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ofensif dan defensif. Tenaga dalam ofensif ini tenaga dalam yang digunakan untuk ofensif, menyerang. Seperti biasanya sih dibuktikan dengan mematahkan benda-benda keras, tameshiwari kalau di karate ya. Menguji apa tenaganya, prananya itu sudah terbentuk atau belum, dan juga tentang sistem pernafasan, metode pernafasan perguruannya apakah sudah sesuai, benar atau tidak. Nah, itu. Kemudian tenaga dalam fisik yang bersifat defensif itu seperti yang dilakukan oleh praktisi PSTD ya, yaitu menahan benturan-benturan yang dilakukan pada tubuhnya, seperti dipukul ulu hatinya tidak apa-apa, dipukul punggungnya dengan kayu, tidak apa, dengan kayu bambu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tenaga dalam metafisik. Nah, tenaga dalam metafisik ini biasanya sih melalui inisiasi ya. Tenaga dalam metafisik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasarkan pernafasan dan juga berdasarkan mantra atau wirid. Kalau yang berdasarkan pernafasan seperti yang dilakukan oleh Satria Nusantara, Kemalit Putih, Teratai Tunjung, dan sejenisnya seperti itu ya, yang melakukan olahraga pernafasan untuk membangkitkan prananya. Nah, sehingga tubuhnya dapat merasakan sensitif terhadap energi-energi alam, energi-energi makhluk hidup. Nah, itu tenaga dalam metafisik. Sedangkan yang kedua, berdasarkan mantra atau wirid, biasanya ini banyak dilakukan oleh para santri di pondok pesantren ya, yang membaca ayat-ayat tertentu berulang kali dengan hitungan tertentu untuk membangkitkan prana tubuhnya. Dan keduanya sama sih untuk membangkitkan prananya, baik yang bersifat pernafasan maupun yang bersifat mantra atau wirid, sehingga tubuhnya dapat merasakan sensitif terhadap energi-energi, bioenergi makhluk hidup ataupun alam. Sebenarnya apa sih fungsinya tenaga dalam itu? Nah, oke. Bahas dulu apa fungsinya sih tenaga dalam fisik itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan itu ya, tenaga dalam fisik itu ya untuk menyehatkan tubuh para praktisinya yang biasa digunakan untuk martial art ya, untuk mematahkan benda-benda keras. Soalnya kalau tidak belajar metode olah pernapasan untuk membangkitkan prananya itu, kalau mematahkan pipa dragon atau mematahkan balok es itu juga akan merasakan kesakitan ya di tangannya. Nah, fungsinya seperti itu. Itu biasanya untuk melengkapi para praktisi bela diri ya. Begitu juga yang untuk yang bersifat defensif seperti yang praktisi kateda, PSTD, pencaksilat tenaga dasar itu kan, itu juga untuk membuat tubuhnya lebih kuat ketika
mendapatkan hantaman atau benturan benda-benda keras, seperti kalau dipukul ulu hatinya itu tidak akan merasakan apa-apa. Nah, kalau orang tidak melatih, kalau bukan praktisi, kalau orang awam yang bukan praktisinya, kalau dipukul ulu hatinya pasti kelengar, merasakan sakit ya. Nah, itu fungsinya sih tenaga dalam fisik, dan itu ya efektif sih untuk digunakan combat sport. TD tenaga dalam metafisik apa sih fungsinya? Ini sebenarnya tergantung sama kepercayaan lagi ya. Biasanya di dalam perguruannya itu biasanya guru-guru tenaga dalam itu akan memberikan pelajaran-pelajaran sugesti-sugesti pada muridnya untuk mempercayai bahwa ini bisa begini, bisa begitu. Nah, biasanya kalau tidak percaya, maka semua ini tidak akan berguna. Maka yang pertama adalah percaya. Nah, seperti itu. Namun biasanya yang dipercaya itu di tenaga dalam metafisik biasanya digunakan untuk pengobatan ya. Namun di beberapa perguruan sih biasanya dipercaya dapat memproteksi rumah dari kemalingan, mengisi benda-benda akik dengan tenaga dalamnya, dengan energi perananya. Nah, seperti itu. Itu tergantung pada perguruannya dan kepercayaannya. Lalu apa sebenarnya perbedaannya sih antara tenaga dalam fisik dan tenaga dalam metafisik? Ya pada metode latihannya aja. Kalau yang TD fisik, latihan olah pernafasan tanpa inisiasi, sedangkan kalau yang TD metafisik itu melalui inisiasi, biasanya pembangkitan jalur energinya, pembangkitan jalur cakranya. Nah, seperti itu yang metafisik. Sedangkan yang TD, yang fisik itu tidak ada seperti itu, langsung latihan olah pernafasan. Nah, kita kembali ke TD fisik. Apa bedanya antara ofensif dan defensif? Kalau yang ofensif itu biasanya sih hanya intinya pemusatan sistem olah pernafasan itu pada olah nafas di dadanya, di diafragma melebar dengan sistem pernafasan segitiga ya, hirup, tahan, kemudian dikeluarin melalui tangan untuk mematahkan benda-benda keras seperti balok es. Nah, seperti itu. Itu kalau yang ofensif. Jadi intinya pada pernafasan di dada. Nah, untuk membentuk pernafasan di dada yang kuat, penuh dengan energi, itu harus melalui latihan. Bisa juga melalui meditasi sambil olah pernafasan ya, pernafasan. Nah, kalau yang TD tenaga dalam fisik yang defensif, itu sistem pernafasannya itu biasanya diarahkan pada bagian-bagian tertentu, misalkan ulu hati agar tidak sakit ketika dibentur dengan benda keras seperti dipukul. Nah, sistem pernafasannya itu diletakkan di ulu hati, begitu juga bisa diletakkan di punggung sehingga kuat. Intinya sih kalau yang defensif itu meletakkan sistem pernafasannya diarahkan pada bagian-bagian tubuh yang diinginkan. Nah, bedanya seperti itu. Intinya sih tentang teknik mengolah nafas. Olah nafasnya ada yang segitiga, ada yang segi empat, ditarik, ditahan, dikeluarin. Nah, ada juga ditarik, ditahan dulu, dikeluarin, dikosongin. Nah, intinya sistem pernafasan seperti itu. Sedangkan kalau yang gerakan-gerakannya itu tergantung pada perguruan atau gurunya yang mengajari. Lalu kalau yang dalam pertunjukan mental-mental itu tenaga dalam atau enggak, itu sebenarnya hanya hiburan aja. Itu sebenarnya hanya sugesti dari gurunya. Nah, ketika si muridnya memukul, kemudian dia kaku atau kadang dia terpental ke belakang. Nah, itu hanya sugesti aja sebenarnya. Dan muridnya biasanya udah tersugesti bahwa gurunya punya tenaga dalam gitu, yang bisa mementalkan orang lain, sehingga dia ketika mau menyerang terpental atau kaku. Nah, itu hanya permainan pertunjukan aja ya, agar lebih menarik gitu, agar orang-orang umum terkesan seperti itu ya, terutama anak-anak kecil yang terbiasa hayalan dalam film layar tancap itu ya, seperti berapa kumbar yang bisa terbang. Di sini ada video yang menarik ya. Di ini ada video di mana para master tenaga dalam di Cina ingin pembuktian apakah benar itu tenaga dalam efektif. Nah, di Cina ini sebenarnya berawal dari Susidong ya, orang Susidong yang melakukan suatu pelopor ya, bisa dipelopor bahwa martial art Tai Chi di Cina itu sebenarnya fake. Nah, seperti itu. Padahal awalnya Susidong itu juga praktisi kungfu ya. Kalau tidak salah dia awalnya Sanda, namun ketika berhadapan dengan orang temannya yang Cina juga, yang datang dari Amerika, yang mempelajari Gracie Jiu-Jitsu ya, yang seperti UFC awal-awal itu, padahal dia baru blue belt, kemudian Susidong kena kunci-kunci gitu, tidak dapat melepaskan, kemudian dia berubah pikiran bahwa mana yang hayalan, mana yang benar-benar. Nah, di sini ini videonya ada seorang grandmasternya salah satu aliran Tai Chi di Cina, Maba Guo. Maba Guo ini sebelumnya dianggap memiliki kekuatan tenaga dalam ya. Muridnya banyak, bukan hanya di Cina, di Eropa, di Amerika, muridnya banyak tersebar. Sehingga pada waktu pertandingan pembuktian ini, panitianya dan orang-orang yang menonton juga khawatir si Maba Guo ini bisa mencelakakan lawannya. Sehingga panitianya berbicara agar tidak terlalu berlebihan sama Maba Guo, karena khawatir lawannya bisa cedera mengakibatkan kematian, seperti itu kan. Namun apa buktinya setelah pertandingan ya kita lihat sendiri tahu lah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tenaga dalam metafisik itu tidak
tidak efektif untuk real combat. Nah, Tai Chi itu kan termasuk ke TD yang metafisik ya, untuk pembangkitan prana seperti itu. Mungkin kalau untuk mengobati prana orang yang sakit dengan prananya mungkin bisa, atau melalui akupuntur di situ untuk penyembangan prana orang yang sakit juga bisa, mungkin agar terlihat lebih lebih sehat seperti itu. Begitu juga dengan ini, selain Mabago juga ada lele ya kalau nggak salah namanya ini. Itu lele ini masuk dari apa ya? Media Cina menyebutkan dia itu termasuk salah satu dari lima guru Tai Chi yang disegani di Cina. Karena di video sebelumnya itu lele dapat menghancurkan semangka ya, isinya itu hancur berantakan walaupun di luarnya tidak apa-apa gitu. Nah, itu untuk membuktikan, dipercaya sebagai bukti tenaga dalamnya gitu ya. Sehingga dia membuat apa ya, aliran sendiri ya, aliran guntur atau petir gitu, petir petir tai chi atau apa itu, seperti itu. Dan juga burung tidak bisa terbang ketika burung itu hinggap di tangannya. Nah, itu sebenarnya hanya permainan sulap dia aja sebenarnya, hanya trik-trik dia aja untuk meyakini dirinya, membohongi untuk meyakini dirinya bahwa dirinya punya tenaga dalam gitu, dan muridnya percaya apa yang diyakini dirinya gitu. Nah, ketika berhadapan dengan Susedong, nah sebenarnya udah tahu lah seperti itu. Nah, kemudian ini bukan hanya di Cina juga, di Jepang juga ada Master Yanari Gyoken ya, yang sebelumnya mementalkan murid-muridnya itu. Bahkan sang master ini sebelumnya uh, mempercayai bahwa, mengatakan ya kalau nggak salah di media Jepang itu, bahwa dia dapat mengalahkan uh, para atlet UFC ya, atlet UFC dengan tenaga dalamnya gitu. Sehingga bahkan dia melakukan sayembara ya, 5.000 yen atau apa, kalau dia kalah, maka uang itu akan diberikan kepada itu ya. Orang kalau ingin membuktikan ke dia, maka dia harus bayar 5.000 gitu kan. Kalau dia kalah, maka uang 5.000 atau 10.000 gitu ditambahin ya, diberikan ke yang lainnya. Nah, di sini ada seorang pengusaha itu, pengusaha yang pernah belajar bela diri amatir itu, ingin membuktikan, kemudian dia bayar, dan semua tidak terbukti apa yang diyakini oleh dirinya, oleh master itu, dan juga apa yang dipercaya oleh muridnya juga tidak terbukti ya. Dan kekuatan-kekuatan yang disebut seperti tenaga dalam, prana itu ya tidak terbukti dalam real combat. Kalau ingin terbukti ya harus ada latihan dengan metode tertentu, seperti yang dilakukan oleh praktisi karate ya, pada Shiwari itu, dengan mematahkan benda-benda keras itu untuk mengukur kekuatan tubuhnya. Nah, ya harus seperti itu. Seperti kalau di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Merpati Putih itu, praktisi Merpati Putih kan, buktinya juga dapat mematahkan 4 dragon dan bisa digunakan seperti itu. Dan bahkan yang tenaga dalam metafisik juga bisa digunakan untuk mencari apa ya, merasakan sensitivitas energi ya dari benda-benda. Nah, ya memang harus ada latihannya sendiri seperti itu. Tapi kalau membuat mental orang, membuat orang kaku, itu kan hanya permainan aja seperti itu. Kalau para pemain sulap juga bisa seperti itu ya. Seperti yang dibuktikan oleh apa itu, kayak video-video itulah, para pesulap yang tidak berapa semua ya, yang berbaju merah itu. Para pesulap itu, nah semuanya sudah dibongkar seperti itu. Ya, demikian tentang mitos apa yang diyakini tentang tenaga dalam. Semoga ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi kita semua, bahwa apa yang dipercaya ketika kita masih kecil, bahwa tenaga dalam bisa menghancurkan pohon seperti dalam film itu hanya dongeng dan sandiwara aja ya, untuk hiburan pada zaman dulu, pada zaman masa kecil kita, seperti itu. Karena saya juga suka nonton video ya, menonton film yang hal-hal yang kolosal ya, seperti cerita-cerita zaman dulu, apa Brahma Kumbara, Mantili, seperti Saka Palwaguna dan lainnya. Ya, masa kecil yang indah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel berikut ini. Oke, terima kasih. Salam.